warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat dan rahmat yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya apalagi membalasnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mempelajari, berpegang teguh dan mendakwahkan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih membaca sebuah kitab atau sebuah buku yang sangat bermanfaat sekali, yang barakallahu fikum kalau mewajibkan sesuatu yang bukan wajiban dosa itu ya. Seandainya boleh diwajibkan, itu buku ini itu wajib, tapi bukan wajib dalam istilah Islam ya, bukan mewajibkan dalam istilah. Kita harus punya, harus itulah ya, harus punya ini, yaitu Riyadhus Shalihin. Syukur dengan yang ada penjelasannya, itu akan lebih mudah dipahami lagi. Misalnya yang diterjemah, yang jelaskan atau disyarah bahasa Arab itu oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu buku Masya Allah luar biasa. Seperti itu. Ini betul-betul menjadi pedoman hidup kita. Karena dalam kitab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang sangat urgent bagi kehidupan kita. Yang pertama kemarin ikhlas, yang kedua apa? Taubat, yang ketiga sekarang apa? Sabar. Lengkap dengan dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, buku ini buku yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, luar biasa. Syukur beli dengan penjelasannya seperti itu. Syarahnya, silakan, syarahnya banyak, penjelasannya banyak. Nah, yang menjelaskan kitab ini itu puluhan para ulama lebih seperti itu, yang mensyarah, menjelaskan buku atau kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang ketiga, yaitu bab apa? Sabar. Karena hidup itu memang apa? Ujian. Hakikatnya kita di dunia itu adalah memang fa innad dunya darul bala. Karena sebenarnya dunia itu adalah negeri ujian. Wal akhirata darul jaza. Dan akhirat itulah hari pembalasannya, hari kita memanennya. Kita di dunia barakallahu fikum menanam kebaikan, maka pasti di akhirat kita akan menuai kebaikan. Begitu pula sebaliknya, seperti itu. Makanya barakallahu fikum, selama kita di dunia itu jangan kaget kalau kita setiap hari akan berjumpa dengan yang namanya masalah. Makanya salah satu solusinya ya yang ditulis oleh Imam Nawawi ini dari awal itu, yaitu ikhlas. Mengikhlaskan perbuatan kita, ucapan kita, semua amalan kita, karena harus banyak istighfar, taubat. Dan yang ketiga adalah sabar. Karena apa? Sudah pasti kita senantiasa tiap hari akan ada ujian. Maka harus bersabar. Walaupun ujiannya berbeda-beda sesuai dengan
tingkat keimanan, tingkat keilmuan, tingkat kemampuan dan yang lainnya. Makanya sebelum kita membaca hadis ini, saya ingin menyampaikan, kalau seandainya, saya ulangi, kalau seandainya kita tidak bisa meringankan ujian orang lain, kalau seandainya kita belum bisa meringankan ujian orang lain, maka kita jangan menjadi ujian kesabaran orang lain. Saya ulangi, kalau seandainya kita belum bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar untuk masalah dan ujian orang lain, minimal kita jangan malah menjadi ujian kesabaran bagi orang lain. Masalah wis akeh banget, wis butuh sabar, aja nambah-nambahin wong kon sabare ditambah-tambah. Seperti itu. Minimalnya kan seperti itu kita kan. Minimal kita nggak malah menjadi ujian kesabaran orang lain. Seperti itu. Barakallahu. Ya sepenting sabar. Iya paham kabeh-kabeh kudu sabar. Tapi yang mbok jenengan aja dadi apa? Nambah-nambah kudu sabar wis abot ditambahin maning seperti itu kan. Kita meminimalisir lah seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi kita coba lihat ucapan kita, coba lihat tindakan kita, sikap kita, itu jadi ujian kesabaran orang atau tidak. Seperti itu. Minimalnya ya urung tayang bantu, urung tayang apa, minimalnya apa? Tidak menjadi ujian kesabaran orang, tidak merepotkan orang, tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, tidak menzolimi orang dan yang lain. Kan tidak mengganggu kan gampang sebenarnya, iya kan? Tidak mengganggu kan gampang, menang. Beda dengan membantu itu berat, karena dia harus melakukan sesuatu. Iya kan? Kalau kita membantu kan harus melakukan sesuatu. Contohnya, misalnya jenengan ngasih saya air putih. Ini kan berarti jenengan harus memberikan. Walaupun airnya sudah ada di sana misalnya, kan butuh tenaga untuk membawa dari sana ke sini. Iya kan? Untuk membantu memang butuh apa? Pengorbanan. Baik itu mungkin tenaga, materi, ataupun yang lain. Tapi untuk gak mengganggu, untuk gak menyakiti, kan cuma kita diam kan? Iya tidak? Tidak mukul. Berarti kan kita cuma kayak gini loh, ini gak mukul. Tidak menyakiti ucapannya kepada orang lain. Mingkem sudah. Kan gak capek kan? Gak repot kan? Lebih capek mana? Kita mendoakan atau kita diam? Lebih capek mendoakan kan? Karena doakan harus minimal harus berbicara. Kalau diam kan sudah diam. Kan seperti itu. Berarti semua kita itu bisa tidak menyakiti orang. Semua kita bisa tidak menzolimi orang. Semua kita bisa tidak mengganggu orang. Karena apa? Cukup dengan apa? Diam. Tapi tidak semua orang bisa membantu orang lain. Kenapa? Karena membantu itu perlu tokoh. Bukan tokoh ya, tokoh kemampuan. Baik finansial, tenaga, ilmu dan yang lainnya, iya kan? Makanya kalau yang sifatnya melakukan kebaikan itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Akan disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau yang namanya untuk menghindar, fastanibu, itu hindari itu mutlak. Kenapa? Karena menghindari itu sama dengan kita diam. Yang musim duren, dengan merasa duren kan, durennya tambahnya aduh, terus pada ganteng gigal.
Kan kita nggak mengganggu duren orang, kan cukup kita diam sudah. Kalau kita mengganggu, malah kita harus apa? Mengi ronda, iya kan? Nyantel atau menek dan yang lainnya, iya kan? Berusaha kan? Makanya namanya berhenti dari keburukan itu tidak modal. Kalau berbuat kebaikan memang perlu modal. Sampai pun sholat itu modal. Salah satunya adalah modal tenaga, iya kan? Makanya akan dikaitkan nanti dengan kemampuan. Nek mampu ngatik ya ngatik, orang mampu ngatik ya jagung, orang mampu jagung ya kambing ngedeng. Itu. Karena tadi berbuat baik, beramal saleh itu perlu dengan kemampuan. Makanya dikaitkan dengan kemampuan. Tapi kalau menahan diri untuk berbuat dosa berkaitan dengan kemampuan tidak modal orang. Enggak modal. Contoh tukang anggur. Mabok itu harus modal. Padahal larangannya adalah agar kita jangan mabok, iya kan? Berarti kalau jangan mabok kan sudah selesai. Sudah diem. Jadi minum hitam putih. Kan seperti itu kan? Beda tak kala kita diperintahkan oleh Allah sedekah atau zakat. Sedekah atau zakat kita harus mengeluarkan uang. Ya tidak. Makanya namanya sedekah atau zakat akan dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Makanya barakallahu fikum. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi itu kan. Kemudian kepada keluarga saya, kepada jamaah sekalian, kepada kaum muslimin semuanya seperti itu. Minimal kalau kita belum bisa memberikan manfaat, jangan kita memberikan jangan kita menyakiti dengan apa? Karena nggak menyakitkan tadi, nggak butuh modal. Nah, kita lanjutkan. Karena zaman sekarang lagi bukan zaman edan ya. Emang zaman susah seperti itu. Yang masing-masing memang harus bertahan diri. Makanya apa? Minimal sekali adalah kita enggak nambah susah seperti itu. Terutama istri, misalnya ada jadi beban bagi suaminya, bukan beban masalah biaya hidupnya, pola pikirnya itu, iya kan? Berat. Suami itu sekarang itu masya Allah ditekan dengan penekanan yang luar biasa. Takut nih bawa vaksin lagi ngaji. Ya mas Bu, angel ya mas. Dagang lagi angel gitu misal dan yang lainnya tuh. Karena kita dituntut untuk apa? Memberikan nafkah. Makanya jadilah pasangan yang istri yang memberikan support, bukan malah jadi apa? Beban. Beban itu memang bukan beban sebenarnya, itu memang kewajiban kita untuk menaati. Misalnya tadi beban pola pikir lah, sikapnya, ucapannya dan yang lainnya itu yang baik. Biar nanti apa? Suaminya senang, digawe sing lanang gue sing seneng. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan membaca hadis yang ke-42 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, lama kana yaum Hunain, tatkala perang Hunain, asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihkan sebagian manusia dalam pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang. Fa'ata Aqra ibna Habisin mi'ata minal ibili. Masya Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Aqra ibnu Habis 100 onta. Masya Allah. Wa ata Uyainah
ibna Hisn mithla dzalik. Kemudian memberikan kepada Uyainah ibnu Hisn juga 100 ekor unta. Wa atanasan min ashrafil arabi wa atharahum yawma idin fil qismah. Dan beliau juga memberikan kepada pemuka-pemuka Arab dan melebihkan kepada mereka pada pembagian harta rampasan perang Hunain. Faqala rajulun, maka ada seorang yang berkata, wallahi, demi Allah, inna hadihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, pembagian ini gak adil. Plus kata orang ini, wa ma urida fiha wajhullah. Dalam pembagian ini tidak diinginkan wajahnya Allah, tidak diinginkan wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, maka aku berkata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, akan aku sampaikan ucapannya kamu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Kemudian aku, itu Abdullah bin Mas'ud, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan apa yang disampaikan, diucapkan oleh laki-laki tadi. Nah, fataghayyara wajhuhu hatta kana kasif, maka berubah segera wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerah. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasul. Siapa lagi yang bisa adil kalau seandainya Allah dan Rasulnya sudah dituduh tidak adil? Tsumma qala, kemudian dia berkata, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Qad udiya bi aktsara min hada fasabar. Dia, yaitu Musa, telah diuji, telah disakiti lebih banyak dari hal ini, fasabar, tapi tetap bersabar. Faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Maka belum masuk mengatakan, aduh, sekiranya saya enggak mengangkat masalah ini, gitu. Sudahlah, anak enggak membicarakan lagi seperti ini, enggak menyampaikan hal seperti ini lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita baca sekarang, kita jelaskan. An Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud siapa maksudnya? Abdullah bin Mas'ud, dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama-tama dalam masuk Islam, seperti itu. Dan beliau dari kalangan biasa, bukan dari orang yang luar biasa. Nah, qala, dia berkata, lama kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Tatkala perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihkan sebagian orang di dalam pembagian ghanimah. Jadi barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang ujiannya tidak sama dengan kita. Beliau itu tidak cuma belajar mendapatkan wahyu, beliau juga mengamalkannya, ya kan? Beliau tidak cuma mengamalkannya, beliau juga mendakwahkannya. Dan beliau tidak cukup mendapatkannya, namun diuji sampai harus seperti ini. Sampai kepada suatu perang, bukan 1-2 kali perang, bukan perang. Dia tahu sendiri kan perang. Pasti yang namanya perang ada yang namanya apa? Nyawa. Sampai menjadi taruhan. Berarti puluhan kali nyawa Rasulullah SAW itu apa? Disodorkan ke dalam malaikat maut. Subhanallah. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau betul-betul memperjuangkan agama ini, syariat ini,
sampai harus memaparkan dirinya ke dalam kebinasaan, yaitu apa? Peperangan yang pilihannya adalah antara menang atau mati. Iya kan? Gak ada pilihan lain. Masya Allah. Saking pentingnya syariat ini, saking pentingnya syariat, aturan ini, aturan yang betul-betul menjadikan kita selamat dunia dan akhir. Aturan yang sangat berperadaban, aturan yang sangat adil, aturan yang sangat bijaksana, aturan yang tidak mendolimi satupun, yaitu syariat Islam, yaitu aturan Islam. Suli di belakang, jangan di situ, itu jangan dibuka ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi beliau sampai mengorbankan semuanya. Bersama para sahabat berjuang dengan sampai seperti ini, bukan harta saja, namun sampai nyawa. Bahkan bukan cuma berjuang, sampai betul-betul melihat sahabat-sahabatnya meninggal di medan perang. Gak cuma meninggal, bahkan sebagian sampai meninggalnya itu dalam keadaan yang luar biasa. Hamzah, pamannya sendiri, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, sampai matinya dimutilasi coba. Hidungnya dipotong coba, sudah meninggal hidungnya dipotong. Itu sampai Rasulullah SAW itu, wah, ya kalau memang mati ya namanya orang ya semua akan mati. Bahkan Rasulullah mungkin senang juga matinya karena dalam keadaan syahid ya kan. Tapi perlakuan terhadap mayat yang sudah meninggal kok masih seperti itu, dipotong hidungnya seperti itu. Beliau sampai nggak bisa menahannya. Maka kepada yang memotongnya tadi, dia masuk Islam, alhamdulillah. Beliau nggak kuat. Beliau itu pemaafnya luar biasa. Udah dimaafkan, tapi tetap aja nggak kuat melihat orang yang melakukan mayatnya pamannya segitunya itu. Manusiawinya beliau, sisi kemanusiaan, iya kan? Memaafkan sudah, jelas dimaafkan, jelas sudah. Tapi namanya manusia punya manusiawi lah. Maka dari situ, barakallahu fikum, saya wasiatkan pada diri saya pribadi, kemudian pada kaum muslimin sekalian. Jangan dikira itu ustaz. Jangan dikira itu orang sudah ngaji. Jangan dikira itu sudah kiai. Jangan dikira itu ulama. Setinggi apapun ulama, setinggi apapun kiai, setinggi apapun ustaz, dia adalah manusia, iya kan? Apalagi yang bukan itu, apalagi yang orang awam, iya kan? Maka kalau kita menyalahi, jangan keterlaluan. Kalau kita nggak suka, jangan terlalu benci. Seperti itu. Manusia seperti itu. Sekelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, maafnya kurang apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi melihat pamannya digitukan, ya tetap saja kebangetan, sudah kebangetan. Seperti itu kan? Kalau seandainya mati dalam perangan, ya wajar, karena memang kalau nggak membunuh ya dibunuh, namanya di peperangan, ya. Tapi sudah dibunuh, kemudian mayatnya diperlakukan seperti itu. Manusiawinya Rasul SAW nggak kuat melihat pamannya diperlakukan seperti itu. Suhen, yuk dedenya bawa ke rumah nggak apa-apa, ya. Seperti itu. Jadi manusiawi aja. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi saya sebutkan tadi di depan, ya kan? Kalau kita belum bisa meringankan kesabaran orang, jangan menjadi ujian kesabaran bagi orang lain. Manusia, setinggi apapun ilmu manusia, dia masih manusia. Apalagi yang tidak punya ilmu. Sampai sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti ini, sisi kemanusiaan. Gak bisa itu melihat orang yang
melakukan pemotongan terhadap mayat pamannya yang tercinta, itu Hamzah radhiyallahu taala. Nah, pada waktu perang Hunain ini Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah dalam bahasa Arabnya. Itu sangat banyak. Dan beliau itu membedakan pemberian. Bahkan di sini yang namanya Aqra ibnu Habis dan juga Uyainah ibnu Hisn itu masing-masing mendapatkan 100 ekor unta. Masya Allah, 100 ekor unta ya ikhwan. Satu unta yang murah aja berapa? 30 juta. 100 berarti berapa? 3 miliar. Satu orang dapat 3 miliar coba. Ini perang zaman dulu. Salah satu perang memang pasti akan ada harta, ya kan? Perang zaman dulu aja sudah satu orang bisa dapat 3 miliar itu. Bagaimana kan zaman sekarang? Peperangan zaman sekarang. Ya memang di belakang daripada peperangan biasanya ya salah satu tujuannya adalah untuk menguasai harta. Sebagaimana tatkala Belanda datang ke sini, maka adalah 3G, 3G tujuannya. Yang pertama adalah gold, glory and gospel. Gold, emas, maksudnya adalah sebagai simbol dari apa? Kekayaan. Untuk mencari kekayaan memang seperti itu. Sekarang Rusia dengan Andriy Shevchenko, bukan Andriy Shevchenko apa? Ukraina. Pasti ujung-ujungnya juga ada nanti di belakang. Salah satunya ujung-ujungnya ya nanti adalah masalah harta. Seperti itu. Jadi di sini salah satu sebab, walaupun bukan sebab yang utama, tapi ini sebab yang termasuk salah satu sebab yang paling besar. Suatu peperangan itu akan muncul karena sebab apa? Harta. Maka hati-hati dengan yang namanya harta. Karena ini sebab perang. Kita sering melihat saudara pecah, perang karena sebab apa? Harta. Iya kan? Betapa banyak harta warisan kan, subhanallah. Coba kalau manusia itu taslim itu manut karo pembagiannya Allah. Harta warisan kan kita nggak nyari, kawan. Kaum muslimin. Harta warisan kan kita nggak nyari, kita nggak capek kan. Dititipin, diwei. Mungkin orang tua atau saudara atau paman atau meninggal, kita dapat nggak capek loh. Subhanallah. Tapi karena ketamakan dengan harta ini, coba akhirnya subhanallah, centang-centang antar saudara bisa ribut. Padahal kalau dipikir lembut coba, wis lah, orang ke-11 loh. Iya kan? Harta waris itu kan gak capek belas kan? Loh kita gak nyari, gak apa kok. Orang tua kita meninggal misalnya, atau saudara kita meninggal, kita dikasih coba. Ini pembagiannya Allah sudah membagikan dengan sangat rinci jelas. Pembagiannya seperti ini. Loh, subhanallah. Tapi coba, salah satu pemecah persaudaraan justru masalah apa? Harta. Padahal bukan harta yang dia capek-capek dalam apa? Mencarinya. Nek hartanya dia colong ribut lah, agak pantas. Iya kan? Kita usaha bertani, berdagang atau apalah kita usaha. Kemudian harta kita diakui oleh orang lain atau dicuri orang lain. Kita marah patut, ribut patut. Kita capek dalam mencarinya, iya kan? Ini harta waris itu nggak ada kita apa? Capek-capek. Yang capek yang meninggalkan harta tadi loh. Kok bisa-bisanya ini paling sering menjadi apa? Keributan. Berarti memang apa? Harta itu memang bukan kadang, memang menjadi salah satu sumber peperangan. Makanya barakallahu fikum, takutlah kita dengan fitnah harta. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah harta. Seperti itu.
Nah Rasulullah SAW dalam perang Hunain ini beliau membagikan itu nggak rata. Sebagian orang dikasih sampai 3 miliar, seperti itu. Sampai berapa? 100 onta. Subhanallah, banyak banget. Ini boleh saja. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang pemimpin, dalam tanda kutip tapi ya tidak semua pemimpin, yaitu pemimpin yang betul-betul dia adil, berilmu. Dia itu boleh, silahkan membagikan kebijakan sesuai dengan apa yang dia pandang itu lebih besar maslahatnya. Gak apa-apa, selama tidak ada nas langsung dari nas itu dalil. Selama tidak ada dalil yang langsung, yang tegas, yang jelas dari Al-Quran atau dari hadis. Enggak apa-apa. Seperti itu. Ternyata kenapa Rasulullah SAW memberikan kepada Aqra, kepada Uyainah ini lebih banyak daripada yang lain? Karena beliau itu pembesarnya kaum. Bukan berarti Rasulullah SAW ini karena senang dia. Kalau ada apa Pak, seperti ada udang di belakang. Bukan. Karena apa? Beliau melihat orang dua ini adalah orang pembesarnya kaumnya. Pembesar kaumnya, dan kebetulan apa? Dia adalah orang yang terhormat dan dia baru masuk Islam. Nah itu. Sehingga ditaklif, dilembutkan keislamannya dengan cara memberikan hadiah yang banyak. Apalagi kalau dia seorang pembesar, otomatis dia punya pengaruh di kabilahnya, di kaumnya, ya kan, di umatnya, ya kan. Sehingga apa? Diharapkan apa? Umatnya berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu strateginya luar biasa dalam semua hal, dalam dakwah, dalam dagang, dalam pemerintahan, dan yang lainnya. Jadi nggak apa-apa Rasulullah SAW atau pemimpin itu memberi kebijakan yang mungkin kelihatannya tidak sama, tapi kebijakan ini tidak menyelisih dalil yang tegas, yang jelas. Tidak apa-apa, silakan untuk sebuah kemaslahatan seperti itu. Nah, dan benar, dan kalau orang-orang pembesar itu sudah masuk Islam, bawahannya itu tinggal ngikut, iya kan? Dan pembesar ini, yang namanya pembesar sekarang nih, psikologi itu perlu. Dan Rasulullah SAW kalau kita lihat itu, masya Allah, sangat memperhatikan sisi psikis dalam setiap hal, sampai pun dalam dakwah. Contoh, orang besar ya Pak, pembesar kaum, iya kan? Masa tatkala coba khawatir tidak sisi kemanusiaannya, tatkala dia tidak dimuliakan lagi kalau dia sudah masuk Islam, ada kekhawatiran kayak gitu nggak kira-kira? Pasti ada, iya kan? Pasti ada. Karena dakwah ini kan kita sebenarnya tidak mau merubah sesuatu kecuali merubah orang tersebut untuk mengamalkan syariat Islam, yang mana bukan untuk apa ya? Bukan untuk kepentingan apapun. Tatkala melakukan syariat Islam itu untuk kebaikan, kembalinya ke dia sebenarnya. Kembalinya ke kita semua sebenarnya. Karena dengan syariat Islam keadilan, kesejahteraan, keselamatan itu akan tercapai. Seperti itu. Nah ini bagaimana Rasulullah SAW melihat, coba ini orang besar. Misal Presiden Tiongkok kayaknya agamanya bukan Islam ya, misal gitu ya. Cina misalnya bukan Islam. Kemudian duwe hadiah tolong kalau ranjem coba. Kira-kira bukan malah bisa marah, malah pelecehan ini, menyepelekan, digombalir kita malah. Kan seperti itu kan. Jadi memang kadang sesuatu itu betul-betul gak berharga bagi orang tertentu. Ya bagi kita memang apa? Sangat berharga. Bagi orang memang tidak berharga.
Maka ya sampai pun memberi sebaliknya. Kita itu kadang memberi, lihat orang yang akan kita beri. Lah wong cewek ngono sih. Arep-arep bupati nek awe roti Roma. Wis blenger bupati ini kan seperti itu kan. Ya awe sing madan patut. Ingkung kebo apa ingkung merino gitu. Kan iya, patut gitu. Atau enggak ya cimplung apa kan ya. Mungkin malah khas itu ya sudah lama enggak Pak. Tapi roti Roma apa roti apa seperti itu kan? Ya. Seperti itu. Bagi kalau untuk ngasih ke kita ya roti Roma masya Allah istimewa gitu kan. Biasanya karawa udang goreng ngerebutin gitu ya medangnya. Iya roti Roma ya alhamdulillah seneng banget itu. Tapi ada bupati ngirim bupati roti Roma. Dan sama. Jadi dia nanti malah mubadir. Dicoba nemples. Coba kalau kita sering kan akhirnya diserah nemples ngasih 6 bulan tengik dibuang. Karena emang apa? Ya tadi kita lihat kira-kira memberi itu kepada siapa? Yang kira-kira beliau itu memanfaatkan. Tapi kan larang nak kudu awe kami guling. Ya, awe sing unik lah, walaupun murah, kira-kira nih cocok buat dia. Nah ini sama. Rasulullah SAW tatkala bagikan ghanimah, melihat ada pembesarnya kaum, pembesarnya suatu kabilah, beliau kasih berapa? 100 ekor unta. Masya Allah. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Wa atanasan min asrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan memberikan kepada sebagian orang juga seperti itu. Beliau menambahkan karena tadi mereka adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Seperti itu. Bisa jadi kalau sudah mu'alaf, orang besar dan yang lainnya bisa ditambah lagi. Masya Allah. Dan teknik ini sekarang dipakai oleh orang Nasrani, orang Kristen kepada orang Islam. Iya kan? Dakwahnya ini dipakai mereka, metode dakwahnya dipakai mereka. Kita malah mendakwahkan yang memberatkan terus, zakat, iuran, gawe seragam, iuran kie, iuran kue. Bene masuk Islam iurannya gede banget. Dia peleng-pelengan gitu. Bene ngaji, tak gigi, subhanallah. Harusnya apa? Kasih, ngasih. Makanya dari sini dakwah itu perlu memang nggak cuma ilmu sebenarnya, harus bersinergi antara yang punya ilmu dan itu pasti, karena itu pokok dakwah adalah ilmu dan apa? Orang-orang kaya, agni. Makanya dakwah akan cepat kalau dibangun di atas ulama dan umara, di atas orang-orang yang berilmu dan di atas orang-orang yang punya kekuasaan. Seperti itu. Makanya penting memiliki pemimpin yang soleh, memiliki amir, pemimpin kita yang baik, yang taat itu sangat penting sekali. Karena apa? Nanti kemajuannya ke dakwah juga. Kalau dakwah tanpa membagi, tanpa memberi itu, aduh berat kita. Kalah dengan dakwahnya tetangga sebelah, itu orang-orang apa? Kristen gitu loh. Indomie segerdus, beras 10 kilo, wedus sejodoh. Waduh, kelojotan kita kan seperti itu. Nah itu, makanya dari sini orang-orang yang kaya tatkala melihat ustaz atau kiai yang dia sedang berdakwah, bantu itu, bantu. Misalnya ustaz, gimana kalau program kita sunat masal seperti itu? Iya kan? Ustaz, bagaimana kalau kita punya program memberikan buka bersama, memberikan kurma atau yang lainnya lah seperti itu, yang berupa kemanfaatan dunia. Naik ustaz pun awal kabehan ya abot toh.
kon ngulang, kon awehnya berat. Ya ada mungkin yang seperti itu, tapi ya sangat jarang. Karena apa? Sudah terforsir dengan apa? Belajar, ngajar dan yang lainnya. Maka dari itu perlunya kerjasama. Lalu untuk apa? Yang bukan ahli ilmu itu kalau nggak memanfaatkan hartanya, kalau nggak memanfaatkan kemampuannya, iya kan? Untuk dakwah bersinergi itu. Nah, dari situlah barakallahu fikum. Iman itu akan ditopang dengan oman, ciri yang aku. Iman ya iman, tapi perlu oman juga roh. Pasti. Ini memang perlu apa? Oman. Ben muruk seperti itu. Kalau enggak ya wajatkan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ini bagaimana Rasulullah SAW itu melihat dalam dakwah itu sampai kepada psikologi orang yang didakwai. Ini orang besar, ini orang lemah. Orang lemah perlu dia adalah perlindungan. Makanya sudah. Kalau orang-orang yang lemah, dia sudah biasa makan sederhana, udah nggak apa-apa. Yang penting apa? Dia mendapatkan jaminan keamanan. Sudah. Rasulullah pasang badan. Pasang badan apa? Untuk melindungi nyawanya, untuk melindungi kehormatannya sudah. Adapun mungkin dari pembagian biasa. Tapi sih dijamin apa? Keamanan. Kalau orang-orang besar kayak Bakar itu kan sudah dijamin keamanannya sama siapa? Kabilahnya. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila biha. Demi Allah, ini pembagian orang adil ini. Ini ada orang yang mengatakan seperti itu. Ini manusiawi sebenarnya. Jangan melihat sesuatu itu yang kita kepikiran salah. Jangan. Coba dipikir lembut dulu. Orang ini mengatakan kepada yang membagi harta ini nggak adil. Ya memang dari kacamata awam, primis sih, nyom sing wis Islam kok gak malah oleh semene. Sing men berjuang di semene, lagi menen mlebu Islam malah oleh akeh. Ora adil ki. Wajar atau tidak? Wajar manusiawi karena tadi keilmuannya mungkin belum sampai. Jangan terburu menyalahkan segala sesuatu. Coba dilihat dengan seksama. Kalau memang sudah salah, baru kita sampaikan. Kalau memang dia dari hawa nafsu dia, kita sampaikan orang benar. Rasulullah orang mungkin curang, orang gadang, dan seperti itu misalnya. Jangan terburu-buru kita menyalahkan sesuatu. Coba dilihat dengan lembut dulu. Alasan apa dia melakukan hal tersebut seperti itu? Makanya wa ma urida fiha wajhullah, dan dia pembagian ini tidak diinginkan untuk mencari wajahnya Allah. Enggak adil ini. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan demi Allah tak lapor memang kanjeng Nabi. Ngomong kayak kue. Jere pembagian dia ora adil, lapor. Seperti itu. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan hal ini. Seperti itu. Dan wajah Rasulullah SAW tatkala melihat hal ini itu berubah. Karena beliau itu putih. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat mengejutkan beliau, misalnya dia itu sangat bahagia atau sangat malu atau nahan marah yang sangat, atau nahan sesuatu yang dia tidak setujui, seperti itu kelihatan dari mana? Wajahnya mau merah. Sampai pun kadang kalau lagi malu beliau juga sampai merah wajahnya. Seperti itu. Karena putih sekali. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berubah hal tersebut. Karena apa? Ya Allah ya Rabbi. Ini perang Hunain itu perang tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah berarti sudah berapa tahun beliau dakwah? 13 ditambah 8, 21 tahun. 3 tahun lagi beliau wafat, iya kan? Kurang lebih 20-an tahun. Dan ini sudah dalam Islam sudah besar. Karena sudah di Madinah. Iya kan? Masa
Dari mana kok bisa sampai mengatakan seperti itu? Emang saya pernah gak berbuat adil kok kepada sahabat-sahabat saya, manusia. Rasulullah SAW apa? Sampai berubah wajahnya karena dituduh tidak adil. Nah, makanya beliau SAW bersabda, "Faman ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasuluh." Kalau seandainya Allah dan Rasulnya nggak adil, terus siapa yang bisa adil coba? Kan seperti itu. Jadi ini sekelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih dituduh sebagai orang yang tidak adil. Yang siapa yang nuduh? Santrine ini, bukan orang lain. Kalau orang lain yang nuduh itu masih wajar. Apalagi kalau orang kafir yang nuduh itu wajar, namanya musuh, gitu kan? Muridnya dewek. Itu sampai mengatakan apa? Kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak adil. Padahal sudah Rasulullah SAW berdakwah 20 tahun sampai perang Hunain ini terjadi. Subhanallah coba. Jadi pelajaran apa yang diambil dalam hal ini? Jadi kalau kita ada orang yang gak suka atau ada orang yang mencaci maki kita, harus lebih maklum, harus sangat kita maklumi. Kenapa? Sekelas Rasul SAW itu sampai dikatakan seperti ini bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh muridnya sendiri, oleh seorang sahabat. Ya mungkin tadi karena sahabat belum sampai ilmu atau yang lain seperti itu, tidak disebutkan masalah alasannya di sini. Nah, jadi seperti itu. Intinya apa? Intinya kita itu berjalan di atas rel yang benar saja. Karena kalau kita sudah berada di atas rel yang benar, yaitu syariat, di atas Islam, syariat Islam dengan tujuan ikhlas karena Allah semata, itu pasti kita sudah benar. Dan pasti kita baik sebenarnya. Tapi yang namanya orang, kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhone menungsa kuwi tujuane ora kadang bisa dicapai. Tetep bae apik-apike Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak punya dosa loh Rasulullah itu. Tetep bae ana sing salah paham. Tetep bae ana sing ora seneng. Bahkan banyak juga yang menginginkan kematian beliau, memerangi beliau. Apalagi kita tempatnya salah, memang kita salah. Tempatnya dolim, memang kita juga sering berbuat dolim. Kalau disalahkan atau apa, ya wajar. Sampai pun tatkala kita benar, ya sudah dimaklumi. Sampaikan aja dengan baik. Kita enggak sesuai yang dituduhkan. Saya enggak seperti itu. Berarti enggak apa-apa dijelaskan. Tapi sudah dijelaskan, jangan mengharapkan semua orang itu akan menerima penjelasan kita. Tidak semua orang itu akan suka, sebagaimana tidak semua juga akan benci. Yang suka pasti ada, yang benci pasti ada, yang masa bodoh juga ada. Berarti apa yang kita cari? Jangan cari ridhonya manusia. Jangan cari orang agar suka kita. Jangan cari agar orang menghormati kita. Cari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Melakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan di agamanya dan dengan niatnya ikhlas karena Allah semata. Selebihnya sudah. La nuridu minhum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Itu enggak. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, tsumma kemudian Rasulullah SAW bersabda, yarhamullahu Musa. Semoga Allah SWT merahmati Musa. Kenapa? Qad udiya bi aktsar min hadza fasabar. Diuji dengan yang lebih dari ini dan tetap sabar. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Tatkala kita sudah diuji tadi, memang kita harus sabar. Dan salah satu hal yang bisa
memotivasi, meningkatkan kesabaran kita adalah melihat kisah-kisah orang soleh, membaca orang-orang soleh. Nanti ternyata ujian kita, subhanallah, nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian dengan orang-orang terdahulu, dibandingkan dengan ujian para imam, dibandingkan dengan ujian para sahabat, dibanding dengan ujian para nabi. Ternyata nggak ada apa-apanya. Sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai apa mengatakan, yarhamullahu Musa, faqad udiya aktsar min hada fasabar. Sudah diuji dengan lebih besar dari ini, tapi tetap apa? Sabar. Berarti beliau tahu kisahnya Musa, iya kan? Nah kita yang dilihat adalah artis-artis terus. Sing mobilnya kinclong-kinclong, melong-melong, duitnya dolar tok, ya kan? Tatkala diuji dengan kesempitan sedikit aja sudah kaum-kauman, ya kan? Tulung-tulungan seperti itu kan. Kita lihat itu adalah baca sirah nabawiyah, baca kisah hidupnya Nabi, baca kisahnya para sahabat, baca kisahnya Imam Syafi'i, baca kisahnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ternyata kita dapatnya apa? Ya Allah ya Rabbi, orang ada sekuku ireng ujian kita dibanding beliau. Wallahi ikhwan, demi Allah, bukan basa-basi ini. Ujian kita dengan ujiannya Rasul SAW itu nggak ada sekuku ireng. Rasulullah SAW hidup dalam dan melihat seluruh anaknya meninggal dunia. Bayangin, seluruh anak beliau radhiyallahu taala anhu itu meninggal dalam keadaan Rasul SAW masih hidup. Bayangin coba. Berat banget tuh, iya kan? Gak ada kita yang diuji kayak gitu insya Allah. Mungkin meninggal cuma 1 atau 2 anak kita mungkin. Ini seluruh putra putri Nabi meninggal itu semuanya sebelum Rasulullah SAW wafat. Artinya apa? Rasulullah SAW melihat semua anak-anaknya itu meninggal dunia. Anak-anaknya loh maksudnya, bukan cucu-cucunya. Kalau cucunya masih anak-anaknya, Fatimah, Zainab, semuanya itu wafat dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup. Coba bayangin ya kawan. Wong siki coba, aduh, beriwan anaknya mati, ngunjung tuan itu beriwe. Iya kan? Subhanallah. Coba itu ujian, jadi ujian itu aja sudah. Jangan ujian-ujian yang lain. Ujian yang lainnya. Makanya demi Allah, kawan, demi Allah, sepupu hitam ujian kita itu nggak ada dengan ujiannya Rasulullah SAW. Nggak ada, ya, nggak ada. Ujian kita itu ringan banget, ringan sekali. Cuma mungkin saking ringannya itu kita merasa kayak nggak diuji. Akhirnya kon ngaji daripada gebebeh, kon maca Quran angel, kon sembahyang ora gelem, subhanallah. Apa pengen ujiannya dibesarin agar pada sadar? Misalnya sakit, coba baru mau ingat biasanya kayak gitu. Kalau sudah lumpuh, naudzubillah, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita semua dan bagi seluruh kaum muslimin. Biasanya, ya kan? Wong wis stroke, wis didorong nang kursi roda bene. Pengen hari masjid yo tapi nyong ora teng laku. Bener, yakin, ganu lagi sehat ora gelem maring masjid. Ya alhamdulillah, masih sadar. Makanya semoga ya Allah kita diberikan tetap kesehatan semuanya kepada seluruh kaum muslimin semuanya. Sehat, gelem lakoni ibadah. Aja nanti diuji dengan ujian yang awet bene badan resu. Seperti itu. Nah, dan ini Rasulullah SAW untuk meringankan lah, untuk ya ujiannya besar banget. Maka salah satu meringankannya adalah dengan membaca atau mengetahui kisah-kisah orang soleh. Ternyata ujian mereka jauh lebih besar daripada kita. Makanya barakallahu fikum kaum muslimin dan muslimat. Coba sekarang kita itu ya Allah dipermudahkan segala sesuatunya. Pengen nyari kisahnya Rasul, tinggal beli buku. Gak mau beli buku, ya Allah di Google itu mau nyari apa aja ada itu kan, tinggal membaca atau tidak.
baca bacaan yang baik, yang menumbuhkan sifat ketakwaan, yang menguatkan sifat kita untuk selalu di atas ketaatan. Seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomahan di dalam mempelajari agamanya yang mulia ini, di dalam mengamalkannya, di dalam mendakwakannya, memberikan kepada kita kesabaran. Karena kita di dunia yakin ujian kita itu memang ada, tapi pertama itu masih senantiasa di bawah kemampuan kita. Kita masih bisa memikul. Yakin ya semua ujian itu ada jalan keluar. Yakin orang-orang terdahulu ujiannya lebih besar daripada kita. Yakin Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan cahaya setelah gelapnya malam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.